Halo Bapak Ibu teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi utama dari webinar yang pertama kemarin. Jadi saya akan membahas tentang 4 hal ini. Yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana caranya mengoptimalkan dan meningkatkan 2 kali lipat closing, reseller, dan produk melalui Facebook page Anda di bulan pertama. Hal apa saja yang perlu dilakukan agar Instagram feed Anda menjadi lebih interaktif sehingga angka closing reseller dan produk Anda meningkat 100%. Ketiga, produk knowledge agar omset meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Dan yang terakhir, sesi tanya jawab. Oke, agar langsung cepat praktek, saya langsung ke materi ya. Jangan lupa, Bapak teman-teman semua siapkan si terbaik, siapkan laptopnya ataupun handphonenya untuk langsung praktek. Oke, hal apa yang pertama harus kita lakukan adalah, pertama, saya akan masuk ke Mas, kalau saya mau buat page, apa Mas yang harus saya miliki pertama? Hal pertama yang Bapak Ibu teman-teman harus miliki adalah Facebook personal. Tentu, page ini adalah salah satu wadah atau tempat kita untuk membuat sebuah toko, sebuah etalase untuk brand kita, untuk produk yang ingin kita jual. Jadi produk yang ingin kita jual tuh kita promosikannya adalah di dalam page. Nah, di page ini bisa kita buat lebih dari satu. Kabar baiknya, Bapak Ibu teman-teman semua bisa memiliki lebih dari satu page. Bisa memiliki lebih dari satu page. Misalkan, Mas, saya cuma punya satu akun personal, boleh nggak saya jualannya? Saya jualannya lebih dari satu produk, boleh. Tinggal page-nya Bapak Ibu teman-teman beda-bedain. Jadi bisa lebih dari satu. Kabar baiknya itu. Jadi yang akan dipromosikan ke orang itu bukan personal kitanya, tapi halamannya. Oke, jadi pertama pastikan teman-teman semua punya Facebook. Kalau saya belum punya gimana? Buat. Kalau Mas saya sudah punya tapi udah jarang saya pakai, jarang saya buka, itu gimana ya? Ya udah coba buka lagi. Kalau nggak bisa ya udah pakai punya keluarga dulu. Karena kalau kita buat lagi khawatirnya Facebook mengira kita membuat akun cloning. Makanya pastikan satu orang hanya punya satu akun. Sip. Langkah pertama punya akun Facebook, langkah keduanya adalah Anda klik tombol create atau buat. Oke. Sebelum saya lanjut, saya ingin sedikit memberikan saran dan tips untuk Bapak Ibu teman-teman semua agar mengubah tampilan bahasa di Facebook-nya menjadi bahasa Inggris. Alasannya untuk apa? Alasannya untuk membuat Bapak Ibu teman-teman nantinya ketika praktek dimanapun, baik di Abdi maupun di luar Abdi, itu rata-rata pakai bahasa Inggris soalnya tutorialnya. Jadi biar terbiasa aja. Oke, diubah bahasanya dulu. Ubahnya di mana Mas? Ubahnya di pengaturan. Ubahnya di pengaturan di sini. Nanti pilih yang setting. Pilih yang pengaturan. Nanti pilih yang ini. Ini karena saya sudah bahasa Inggris, bahasa dan wilayah. Diklik, nanti tinggal diubah yang bagian sininya. Ini diedit. Pilihannya English US ya, pilihannya English US. Setelah itu simpan perubahan. Setelah selesai, Anda tinggal klik home lagi. Nah, di sini selanjutnya kita langsung buat aja, yaitu membuat halaman. Dengan klik tombol create, lalu pilih yang page. Oke, create lalu page. Selanjutnya ada dua nih pilihannya Mas, ada yang business or brand dan ada juga community or public figure. Saya pilih yang mana ya Mas? Oke, saya sedikit jelaskan. Yang sebelah kiri itu business or brand, itu bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan untuk yang Abdi. Maksudnya yang Essenzo. Yang sebelah kanan, yang community or public figure itu bisa digunakan untuk yang Abdi. Jadi jangan sampai ketukar ya. Mas, tapi kalau saya terlanjur udah buat gimana Mas? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau yang belum buat aja. Sip ya. Oke, ini saya akan contohkan satu untuk yang Abdi dulu aja yang gampang. Dua-duanya sama gampang sebenarnya, tapi karena saya sudah menyiapkan konten-kontennya untuk yang Abdi, ya udah sebentar yang Abdi dulu. Prinsipnya sama dengan yang nanti untuk dibuat yang Essenzo. Jadi prinsipnya kurang lebih sama. Oke, contoh ya. Saya pakai nama sendiri. Karena kenapa saya pakai nama sendiri? Untuk membangun personal branding. Membangun personal branding untuk jangka panjang. Misalkan aja, siapa tahu nanti kedepannya saya bisa membuat brand sendiri
membuat perusahaan sendiri, itu saya udah punya branding kan kalau saya mulainya dari sekarang. Contoh Fahmi Al-Haddad, ininya entrepreneur. Sip. Nah, sengaja saya namanya saya gunakan yang ini, karena ini saya sudah punya page yang namanya ini. Nah, berarti kalau teman-teman semua membuat page yang sudah ada yang miliki, yang sudah ada yang punya, itu nggak bisa. Jadi pastikan namanya yang belum pernah dipakai. Fahmi Al-Haddad, contoh ya, saya pakai angka 1. Ini untuk contoh soalnya. Wah, udah ada. Ya udah, yang 2. Udah ada. Berarti yang 3. Udah ada juga. Oke, saya ganti namanya. Fahmi Hasan Abdi. Oh, loadingnya lama, berarti bisa insya Allah. Oke, nah udah nih. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kalau biasanya Bapak teman-teman semua ketika sedang kopdar atau training FBX, itu kan di skip ya. Ini kita langsung upload aja nggak apa-apa. Upload profil, pastikan disiapkan fotonya, foto terbaiknya kalau saran saya. Kalau Anda pakai nama sendiri, pastikan menggunakan foto terbaiknya. Entah foto yang lagi di depan laptop, entah foto lagi jalan-jalan, jadi foto yang membuat proporsional diri kita terlihat. Contoh ya, sebentar saya cari dulu. Oh ini deh. Oke, saya coba pakai ini. Oke, sudah. Yang selanjutnya, untuk cover foto. Saya langsung aja upload. Saya biasanya pakai yang, saya udah menyiapkan logo Abdi namanya. Saya udah download soalnya. Nah, ini. Saya pakai ini aja. Oke, udah selesai. Step membuat page sudah selesai. Sangat mudah bukan? Yes, sangat mudah. Oke, selanjutnya apa lagi yang akan saya buat? Ini saya silang dulu. Oke, selanjutnya saya akan mengubah setting. Saya klik setting. Jadi ada beberapa yang akan saya isi di sini. Untuk general, saya cuma ngecek aja. Oh, saya mau kasih tahu nih. Kalau Bapak teman-teman semua, misalkan udah pernah buat page tapi salah, atau waktu itu coba-coba aja, ya udah dihapus saja page-nya. Cara ngapus page gimana? Ini Anda tinggal klik edit, lalu Anda klik permanen delete nama page-nya. Setelah itu save change atau simpan perubahan. Itu kalau mau ngapus ya, itu kalau mau ngapus. Tapi di sini ya, saya akan lebih ke page info. Saya mengisi beberapa data diri dulu. Data diri untuk bisa kita optimalkan di sini. Pertama, deskripsi. Deskripsinya, saya biasanya gini. Halaman ini khusus edukasi tentang digital marketing dan Abdi. Save change. Nomor telepon, kita pilih negaranya Indonesia. Misalkan 0877777777. Nah, save. Oh, sudah. Saya coba ganti yang lebih valid. 0856565656. Ini nomor telepon sendiri ya, jangan nomor telepon yang lain kalau bisa. Yang biasa digunakan. Website. Nah, kalau website, saya biasanya ngambil dari dashboard. Ini saya ambil dari dashboard, lalu saya ke tools, lalu ke landing page. Biasanya saya kalau untuk link, saya ngambilnya dari sini. Karena ini link Abdi, saya pakai starter aja. Saya copy. Terus saya kembali ke sini, saya paste. Starter 1. Oke, saya mau ubah. Ini landing page, maaf. Facebook page 1 misalkan aja. Ini kabar baiknya bisa diubah-ubah ya, setelah sama dengannya aja. Jadi setelah sama dengan itu bisa diubah. Nanti ketika ada orang yang misalkan ngeklik link dari page kita, itu ketahuan tuh sumbernya dari mana. Kalau nanti ada di dashboard kita, di My Leads, itu Facebook page 1, berarti orang yang ngeklik linknya dari page kita. Email, silakan diisi emailnya masing-masing. Ini saya contoh aja, gmail.com. Kita coba. Oke, sudah bisa. Alamat Anda silahkan isi kotanya masing-masing. Contoh, saya misalkan Jakarta. Ini aja, Tanjung Barat misalkan.
Kotanya Saud, Jakarta. Misalkan 12.530. Dah, save change. Dah, selesai. Ini saya kosongin, biasanya ini saya kosongin juga, ini saya kosongin. Dah, selesai. Selesai. Ini nggak apa-apa, masih ada tulisan ini. Selanjutnya, kita cek yang lain. Messaging. Oke, ini loading dulu. Oh, ini bisa kita skip dulu. Saya akan lebih fokus sementara ini ya. Saya akan lebih fokus ke... Oh, ini saya mau tahu dulu. Ada fitur yang namanya Instagram di page. Ini fungsinya untuk apa sih Mas sebenarnya? Jadi gini, antara Facebook page dengan akun Instagram kita, itu bisa saling terkoneksi. Caranya gimana? Anda tinggal klik connect account aja. Nanti Anda tinggal masukkan akun Instagram yang sudah Anda buat. Contoh. Ini karena saya sudah buka Instagram di desktop saya, di browser saya, otomatis loginnya kayak ini. Gitu. Tapi kalau belum, nanti biasanya diarahkan untuk masukkan username atau email, lalu password. Tuh. Sip ya? Ini contohnya aja. Untuk mengkoneksikan antara page dengan akun Instagram kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah akun Instagram Bapak Ibu teman-teman semua diubah dulu dari akun personal ke akun bisnis. Itu caranya nanti Anda tinggal masuk setting di Instagram, nanti kita bahas. Selanjutnya kita balik lagi ke page ini, page halaman. Kita balik ke page. Nah, kita udah harus mulai posting nih. Kita mulai posting. Jadi, prinsip dasarnya adalah kalau konsepnya di Facebook page itu biar orang masuk trafficnya ke page kita mengundang mereka. Kita mengundang mereka untuk masuk ke page kita. Karena prinsipnya ketika mereka memenuhi undangan kita untuk like page kita, itu otomatis mereka akan mem-follow. Jadi di sini ada like, ada follow. Mereka akan otomatis mem-follow page kita. Nah, itu kurang lebih ketika kita posting, muncullah timeline-nya orang-orang yang sudah kita undang untuk like page kita. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang saya mau coba posting dulu. Posting seperti biasa. Upload foto aja kayak biasa. Saya ngambil dari Bank Data. Saya ambil foto-foto dari Bank Data. Kebetulan saya sudah menyiapkan kontennya. Jadi Bapak Ibu teman-teman tinggal persiapkan foto-fotonya kalau yang mau diposting di page. Ini apa? Oh, ini seller. Saya cari yang Abdi dulu sebentar. Yang oke, ini Abdi nih. 1, 2, 3. Oh, ini kan double. Saya cari yang sudah satu ini aja. Ntar ya, oh kelebihan. Foto. Oke, fakta unik Instagram. 80%. Oh, ini nanti. Ini dulu berarti. Baru ini. Oke. Open. Ya, setelah konten yang sudah ingin kita buat sudah kita masukkan, seperti biasa, postingan penutupnya. Info menarik tentang Instagram bisa Anda dapatkan melalui link berikut ini. Kalau Anda bingung, Mas, saya bingung, Mas, buat kata-katanya, yaudah ikutin yang dari Telegram aja. Telegram, Anda tinggal ambilan dari Bank Data aja. Untuk postingan penutupnya ya, Anda tinggal ambil dari yang Bank Data. Setelah itu Anda masukkan Bitly Anda. Nih, Anda tinggal ambil ini aja, misalkan postingan penutup, mau info lebih lengkap, nah Anda copy. Kalau mau praktis. Oke, saya lanjut balik dulu ke sini. Nah, landing page-nya gimana, Mas? Oke, landing page-nya ambil di sini. Tapi kalau Anda sudah buat Bitly, ya udah Anda pakai yang sudah di-Bitly-kan saja. Kalau sudah, kalau belum dan belum sempat, ya udah Anda tinggal tonton ataupun belajar materi 3 di Abdi di Training Center itu membahas tentang cara membuat Bitly. Sip ya?
Kalau sudah, Anda tinggal pakai yang ada di sini, tapi kalau belum, Anda tinggal copy aja. Misalkan, oh saya mau pakai starter 2 deh mas, buat di sini. Ini nanti saya tandain starter 2. Apa-apa, boleh. 3 kali aja cukup. Oh ya, alasannya kenapa sih mas kok 3 kali? Gini. Karena kalau cuma 1 kali link, orang tuh nggak terlalu ngeh kalau itu link. Jadi minimal 3 kali disarankan. Selamat belajar. Nah, agak berbeda sedikit emang treatmentnya kalau di sini. Selamat belajar. Ya, lalu kita, oh nih, klik share now. Jangan boost post ya, tapi share now. Ya, postingan pertama selesai. Lagi di-upload. Selanjutnya apa mas? Selanjutnya kita mulai meng-invite orang. Nih, contoh nih. Di sebelah kanan ini ada kolom kotak gitu. Anda tinggal invite orang-orang yang sudah berteman dengan Anda. Nah, pastikan Anda ketika membuat pertemanan baru, itu sudah tertarget. Nah, cara mentargetnya ini gimana nih? Saya kasih tips. Tipsnya adalah Anda masuk ke sebuah grup Facebook yang memang berkaitan dengan model bisnis yang Anda jalankan. Contoh, Anda kan bisnis di dunia digital. Ya udah masuk ke komunitas misalkan aja pengusaha muda, pengusaha Muslim Indonesia, atau mungkin organisasi ataupun kelompok-kelompok komunitas yang memang notabene bisnis, baik yang offline maupun konvensional ataupun digital. Ini Anda tinggal pilih yang sesuai. Ini tinggal saya klik show all friend. Oke, targetnya, mas sehari idealnya berapa kali kita invite orang untuk like page kita? Kalau saya sarankan, minimal sehari 100. Nanti statistiknya, angkanya saya kasih tahu ya, setelah ini. Hitung-hitungannya. Ini saya klik dulu, saya invite. Ini saya contohkan aja. Nanti kalau teman-teman semua ngelakuin, per hari ini 100. Boleh dibagi waktunya, boleh. Misalkan, pas saya mau pagi 25, siang 25, sorenya 25. Malamnya 25 itu boleh. Atau langsung sekaligus 100, nggak masalah. Yang penting, ketika Bapak Ibu teman-teman semua melakukan hal tersebut, pastikan diperhatikan algoritmanya. Kalau memang Facebooknya lagi bagus, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau lagi agak-agak ngeselin atau lagi agak-agak sensitif, ya udah dibagi waktu aja nggak apa-apa. Oke, ini sudah beres. Apalagi mas yang bisa kita optimalkan agar page kita lebih efektif? Nih, add button. Jadi ada tombol add button di sini, itu ternyata cukup bermanfaat untuk kita optimalkan. Maksudnya gimana? Jadi sini ada pilihannya sebenarnya. Anda bisa untuk book with you, contact, learn more about your business, shop with you, atau download your app or play your game. Jadi semuanya punya fungsi masing-masing. Karena banyak, saya akan langsung fokus ke yang bisa Bapak Ibu teman-teman optimalkan. Pertama ada contact you. Ini Anda bisa send message, nanti arahnya ke inbox, atau ini call now, nanti arahnya nelpon ke nomor telepon Anda. Atau email, nanti kirimnya ke email Anda. Ada lagi yang satu lagi, yang ini. Nah, bisa learn more, bisa watch video. Kalau watch video, misalkan nih kita contohin ya. Nah, ini bisa Anda taruh link landing page Anda. Bisa digunakan landing page Anda. Mas, boleh landing page apa aja? Boleh ground, boleh starter, boleh free video, boleh tutorial. Anda tinggal pilih salah satu aja. Ini saya contohin, saya akan ambil yang free video misalkan. Saya mau ngetes. Nanti mau dibedain juga nggak apa-apa. Oke? Saya pakai yang free video, tapi saya ganti sengaja. Facebook page 1. Save. Finish. Nah, nanti ketika orang masuk ke page kita, lalu mereka mengeklik tombol ini, itu yang akan muncul adalah langsung ke landing page. Langsung ke landing page, Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, lebih asik kan? Asik. Nah, sisanya apa lagi mas yang saya kerjakan? Posting sehari minimal 3-4 postingan. Oke, minimal 3-4 postingan. Nah, ini saya langsung jelaskan apa aja yang bisa Bapak Ibu teman-teman optimalkan untuk postingannya apa aja. Sebentar ya, saya back dulu ke bukan saya lagi. Saya balik ke sini dulu. Play. Nah, oke. 1. Apa yang harus Anda lakukan pada Facebook page Anda? Pertama, update profil Anda, baik foto profil maupun cover page. Pilih foto yang paling bagus sesuai tujuan page Anda. 3, maksudnya 2.
Posting rutin 3-4 kali per harinya. Bisa product knowledge, testimoni, daily activity, dan selling. Jadi sellingnya itu di ujung dan di awal. Sellingnya misalkan, wah minggu ini lagi ada acara kopdar ataupun training di Jakarta nih, atau di mana misalkan, itu boleh sellingnya. Jadi kalau postingan product knowledge, pastikan, kalau Abdi Anda bisa merekam lagi nonton video, atau mungkin Anda lagi praktek, Anda lagi di kopdar, Anda di training, foto-foto Anda posting, itu boleh. Kalau testimoni misalkan, wah saya udah belajar di Abdi baru 1 bulan, alhamdulillah dapat penghasilan pertama 1 juta rupiah misalkan. Gak apa-apa kecil, yang penting memang real kita dapatkan hasil kerja keras kita. Itu jauh lebih berharga menurut saya, karena kita memang mengerjakan prosesnya. Daily activity misalkan lagi belajar, lagi pakai produknya, atau mungkin lagi di mana sambil belajar, sambil praktek, itu seru banget. Lagi praktek Facebook Ads, lagi buka Instagram Ads, boleh posting. Ketiga, mengisi lengkap data diri page yang tadi sudah kita buat, ada dari nomor telepon atau nomor WhatsApp, dan landing page update ataupun essential. Keempat, invite atau undang orang untuk menyukai page Anda, karena akan otomatis memfollow page yang sudah kita buat. Sip. Itu yang pertama, Facebook page. Sekarang kita bahas statistiknya. Anda posting 3 kali per hari, berarti ada 90 postingan sebulan. Yang dimana Anda juga mengundang 100 orang per hari ke page Anda. Akan ada minimal 10%. Kita pakai angka rata-rata konversi paling kecil 10%. Yang akan naik page Anda kurang lebih 10 orang. Berarti kalau sebulan ada sekitar 300 orang yang mengikuti page Anda selama 1 bulan. Dari 300 orang tersebut, kita pakai angka paling kecil aja 10%. Yang akhirnya beli produk atau memutuskan jadi reseller Anda. Berarti akan ada 30 reseller atau 30 orang yang beli produk Anda. Menarik bukan? Pasti menarik. Sip. Kita lanjut ya. Oh iya, satu lagi. Kabar baiknya, yang sedang kita kerjakan ini, itu yang traffic gratisan. Yang penting, pertanyaan sebenarnya gini. Kalau misalkan yang gratisan aja ada hasilnya dan bisa berimpact besar, gimana kalau yang berbayar? Sip ya? Masih semangat semuanya? Mantap. Kita lanjut ke Instagram. Oke, kalau ini kita akan lebih mereview, karena saya dari laptop, jadi kita akan lebih mereview. Dan saya sarankan bagi teman-teman semua prakteknya langsung dari handphone. Jadi lebih gampang, lebih praktis. Jadi bisa sambil lihat-lihat, dan gantinya itu lebih praktis. Posting itu paling gampang dari handphone, kalau untuk Instagram. Oke, apa yang kita lakukan pada Instagram feed kita? Pertama, mengoptimalkan profil Instagram Anda dengan mengisi lengkap profil dan ubah Instagram Anda menjadi akun bisnis. Yang tadi sudah kita bahas di awal di pembahasan page, agar bisa dikoneksikan juga dengan Facebook page Anda. Kedua, posting rutin 3 kali per hari, baik product knowledge, testimoni, daily activity. Itu yang diposting setiap hari. Nanti setelah ini akan saya kasih lihat salah satu contoh Instagram feed yang menurut saya pribadi itu bagus untuk dicontoh. Untuk di modeling ya, untuk di model bukan ditiru plek-plekan, bukan ditiru copy paste, tapi Anda modeling tampilan seperti itu dengan cara Anda sendiri. Jadi Anda bisa punya polanya masing-masing. Ketiga, tetap follow-unfollow 100 akun per hari dan gunakan hashtag ketika posting di feed Instagram Anda. Sesuaikan dengan postingan yang Anda buat. Oke ya, contoh, Mas saya lagi posting yang peppermint Mas. Oh yaudah, berarti misalkan hashtagnya peppermint essential oil, peppermint essential oil, herbal alami, ya kayak gitu-gitu. Itu Anda tinggal lihat aja, nanti banyak banget kayak sehat alami, family, relationship, itu banyak yang bisa digunakan. Jadi kabar baiknya Anda tidak akan kesulitan untuk melakukan yang poin 1, 2, dan 3 ini. Karena tinggal copy paste. Kalau yang postingan rutin itu Anda ambilnya dari mana? Bisa dari bank, data Abdi, atau yang testimoni Anda tinggal ambil juga kontennya. Yang daily activity itu bisa postingan, misalkan Anda lagi pakai produknya nih, itu Anda bisa posting. Atau Anda lagi nonton video materi Abdi, Anda posting, itu boleh. Jadi caranya semuanya sangat praktis, sangat mudah, dan kembali lagi, ini traffic yang gratisan. Oke, sekarang kita review dulu. Oke. Aduh. Oke, nah, saya buka Instagram sebentar.
Jadi saya mau memperlihatkan beberapa akun yang bisa dicontoh untuk tampilan feeds-nya. Tampilan feeds-nya. Oke. Ini saya buka dulu sebentar. Mungkin bagi teman-teman semua udah tidak asing dengan orang ini. Jadi ini bisa Anda cek nanti akun ini. Bagus banget untuk dicontoh tampilannya. Nah, ini ada namanya Ernest Prakasa. Nah, ini ada yang ini foto-fotonya dia. Lihat polanya ya. Nah, ini contoh. Jadi sebelah kanannya itu tampilannya itu kayak komik, tengahnya itu video, kirinya postingan rame-rame. Nah, itu polanya dia. Jadi berwarna. Nah, keren ya. Jadi gini, contoh nih, saya contohin. Sebelah kanan, produk, manfaat produk. Yang tengahnya video penjelasan, kirinya video Anda misalkan, itu bisa. Oke, maaf tadi sedikit ada saran teknis. Saya lanjut ya. Nah, ini contoh nih. Jadi tampilannya itu berpola dari kanan ke kiri, kanan ke tengah ke kiri itu buat pola semua. Ini salah satu contoh nih. Contoh lain ya, contoh lain. Nih, saya ada contoh lain. Ini kita lihat postingannya. Nah, jadi misalkan yang sebelah kanan nih, sebelah kanan itu jam, waktu, yang tengahnya kuliner, dan kirinya keluarga. Itu boleh juga. Misalkan sebelah kanan postingan video, tengahnya gambar, kirinya video, atau sebaliknya. Video di tengah, kanannya gambar, kirinya gambar. Contoh, postingan kita pakai produk di tengah, yang di kirinya itu postingan tentang penjelasan produk, yang sebelah kanannya yang polos, itu boleh. Jadi Anda tinggal bervariasi dengan konten yang sudah disiapkan, Anda tambah dengan konten Anda sendiri, yang postingan pribadi, itu bagus banget hasilnya. Sip ya. Jadi Anda percantik feeds Anda dengan captionnya yang sederhana, misalkan contoh ya. Misalkan, panjang ngejelasin, wah ini maksudnya hashtag tuh yang kayak gini. Anda bisa tambah-tambahin. Nah, sedikit nih, saya kasih lihat. Nih, ini Essential Official. Nah, ini juga bisa ngikutin nih, ikutin kalau pengen satu warna gini. Wah, bagusnya mas warnanya, boleh. Jadi yang praktis-praktis aja, yang simpel-simpel aja. Oke, sip ya. Saya lanjut. Oke, kita balik dulu sebentar. Oke, sip. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, itu yang tadi kita optimalkan yang ini, 3 hal ini. Selanjutnya apalagi yang kita kerjakan adalah, ini statistiknya. Jadi ini to-do list-nya yang Anda kerjakan, Anda posting sehari 3 kali. Berarti ada sekitar 90 postingan per bulan, minimalnya ya. Lalu Anda follow 100 orang per hari, dibagi 3 waktu, pagi, siang, malam, pagi, sore, malam pun nggak apa-apa. Jadi jangan langsung 100 kali mengerjakan, jangan langsung 100, karena algoritma Instagram sangat-sangat sensitif. Kalau tahu-tahu kita langsung follow 100 orang tuh kadang buat mereka tuh kayak, ini orang asal nge-follow aja tuh. Banyak yang saya juga pernah pernah sekali nge-follow tuh 50 dan itu langsung di blok sementara gitu akun saya. Tapi selama 3 hari setelah itu balik lagi. Oke. Akan ada minimal 10% yang memfollow back kita. Ada yang follow back kita. Kurang lebih 10 orang. Berarti ada sekitar 300 orang yang akan follow Instagram Anda selama 1 bulan. Selama 1 bulan, mas kalau saya mau 3.000 orang, mas gimana mas? Ya udah, tinggal Anda kaliin follow 1.000 per hari. Cuma gimana mas baginya? Pelan-pelan aja. Biasanya kalau kita posting pakai hashtag, itu bisa dapat followers dari yang kita tag itu. Itu saya akhirnya pas tahu pola itu, saya lakuin pas posting, hashtagnya saya pakai yang paling banyak orang gunakan. Dari 300 orang tersebut akan ada 10%,
yang akhirnya beli produk atau jadi reseller. Berarti akan ada 30 reseller atau 30 orang yang beli produk. Menarik bukan? Sangat menarik. Kenapa? Karena ini traffic gratisan. Jadi Anda tinggal optimalkan, Anda kerjakan prosesnya. Sip, itu untuk yang Instagram feed. Semua yang kita bahas malam ini, semua yang kita bahas materi ini, itu adalah materi yang pada dasarnya ketika Anda maksimalkan, itu ada hasilnya. Yang belum ada hasilnya, sebenarnya adalah yang belum mengerjakan secara maksimal. Oke, sekarang akan saya ngebahas sedikit tentang product knowledge. Ini secara garis besarnya aja ya. Karena di materi webinar selanjutnya akan sedikit saya bahas juga tentang produk. Jadi saya akan sedikit merangkum aja, mengingatkan lebih tepatnya. Jadi produk kita itu ada 3 jenis saat ini, dan kabar baiknya insya Allah akan keluar produk terbaru juga dalam waktu dekat. Pertama, itu kita ada essential oil, yang kedua ada madu, yang ketiga serum plus. Saya akan lebih fokus ke essential oilnya dan juga ke madunya. Essential oil kita ada sekarang 16 varian, 14 yang single oil dan 2 yang blend. 2 blend. Ada madu kita ada 5 saat ini. Insya Allah akan nambah 1 varian dalam waktu dekat. Jadi Bapak teman-teman semua, saran saya, salah satu trik bagaimana caranya melesatkan omset penjualan kita dalam waktu 30 hari adalah nomor 1, Anda pahami tentang manfaat dan kandungan inti dari produk yang Anda gunakan. Contoh, peppermint untuk apa? Migrain, pusing, asam lambung, perut kembung tuh bisa tuh. Kebetulan saya kemana-mana pasti pakai peppermint. Alhamdulillah kemarin pas saya bepergian kemanapun saya pakai itu bisa membantu banget. Karena masuk angin kan kalau perjalanan biasanya paling gampang ya masuk angin. Itu tinggal dioles sama dihirup. Itu yang peppermint. Contoh lagi, varian yang paling oke apa ya menurut saya ya, yang udah saya pakai, propolis. Itu kenapa daya tahan tubuh saya alhamdulillahnya terjaga dengan aktivitas yang lumayan padat. Karena saya setiap malam tidur, itu saya minum 1-2 sendok teh propolis. Lalu untuk Bapak teman-teman semua, yang khususnya wanita biasanya. Yang biasa wanita nih, yang ingin menstabilkan, menetralisir, membuang racun, dan juga ingin mengidealkan berat badannya, bisa menggunakan slimming honey. Itu bagus banget kalau dikombinasikan dengan lemon dan juga lavender. Itu di diffuse ya, kalau lavender sama lemonnya ketika mau tidur, itu bagus banget. Untuk yang ingin punya rambut lebih lebat, dan juga yang punya masalah kerambutan, kerontokan, Anda bisa gunakan patchouli, itu bagus banget. Salah satu testimoni yang sangat melegenda di abdi adalah testimoni yang Pak Indrayana, itu yang beliau itu salah satu pasien kanker yang sudah di kemoterapi, rambutnya sudah rontok, bahkan botak, maksudnya tidak ada rambutnya lagi, tapi karena dia ikhtiar menggunakan patchouli, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan, itu rambutnya sudah normal lagi sekarang, dan sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarganya, dan sehat walafiat. Itu salah satu yang membuat akhirnya Abdi terus berinovasi, mengeluarkan banyak produk. Nah, untuk nanti diskusi tentang produk, mau tanya jawab, silahkan teman-teman semua boleh tanyakan ke admin Essenzo, ke tim support kami, atau mungkin bisa ke orang-orang yang terdekatnya yang sudah pakai produknya, dimanfaatkan produknya sebaik-baiknya, karena kami sangat concern dengan kesehatan, kami sangat concern dengan hal itu. Sip ya, produknya itu. Yang penting Anda gunakan dulu produknya. Ketika Anda tahu manfaat dari produknya, Anda itu lebih mudah ketika menjelaskan ke orang lain. Itu yang banyak member Abdi kenapa jago buat jualan, itu karena mereka pertama, prinsipnya ya, menggunakan dulu produknya, tahu manfaatnya, setelah itu pas ngomong, orang tuh lebih berasa, oh iya dia udah pakai, lebih nyambung. Itulah salah satu feel yang nggak bisa bohong soalnya. Kalau udah pakai produk, lebih gampang jualan. Sip. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, Bapak teman-teman semua bisa chat ke admin support kami di t.d/csabdi. Pastikan spellingnya benar. Itu untuk tanya jawab untuk member Abdi. Jadi Anda mau tanya produk boleh, tapi nanti akan diarahkan ke yang lebih ahlinya, ada admin Essenzo. Nah, tapi untuk yang hal teknis, tadi praktek Facebook page, praktek Instagram, itu Anda bisa menghubungi langsung ke chat admin support kami. Sip. Itu aja Bapak teman-teman semua untuk materi kali ini. Jangan lupa pesan saya, yaitu saya ingin ucapkan banyak terima kasih dan jangan
lupa, kita berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Dan satu hal lagi, jangan lupa praktek. Sip, itu dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.